gereja Nabi dan juga pada kali ini kakak akan menceritakan suatu kisah dari Nabi Daniel. Nah, diambil dari Daniel bab 6 ayat 1 sampai 29. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum sih siapa itu Nabi Daniel? Oh, kayaknya sering dengar. Nah, Nabi Daniel ini merupakan seorang nabi yang memang memiliki peristiwa yang cukup spesial. Pada penasaran kan? Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung dengerin cerita kakak yuk. Oke, pada suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja ini memiliki 120 wakil raja dan juga 3 pejabat. Daniel itu merupakan salah satu dari 3 pejabat ini tersebut. Nah, Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Karena memiliki roh yang luar biasa, Daniel ini ingin diberikan kekuasaan yang lebih besar daripada pejabat tinggi lainnya. Sehingga para pejabat tinggi lainnya sangat iri kepada Daniel karena ia memiliki kasih sayang yang berbeda dari raja. Maka dari itu mereka mencari-cari kesalahan dari Daniel. Tetapi sayangnya Daniel tidak memiliki suatu kesalahan apapun. Sehingga pada akhirnya ada seorang yang berkata demikian. Kita tidak akan menjumpai kesalahan apapun pada Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Maka dari itu mereka berbondong-bondong untuk menghadap raja. Begini, ya raja, engkau harus membuat suatu larangan. Barang siapa menyembah manusia atau dewa selain engkau harus dilemparkan ke dalam gua. Hingga pada akhirnya raja benar-benar membuat larangan itu. Nah, supaya Daniel mendengar tentang larangan itu, orang-orang tersebut berbondong-bondong untuk ke rumah Daniel. Di kamar atasnya Daniel terdapat jendela-jendela yang mengarah ke Yerusalem. Di situ dalam 3 kali sehari biasanya Daniel berdoa, memohon, bersyukur dan memuji kepada Allah. Di sana mereka menjumpai Daniel sedang berdoa kepada Allah. Lalu pada akhirnya mereka menghadap kepada raja lagi. Begini katanya, ya raja, bukankah engkau telah membuat larangan barang siapa menyembah selain engkau harus dimasukkan ke dalam gua singa? Lalu begini jawab raja, benar, larangan itu sudah tidak ada. Lalu ada satu orang lagi yang berkata demikian kepada raja, ya raja, Daniel, seorang buangan dari Yehuda, telah melanggar laranganmu. Lalu pada akhirnya raja sangat sedih setelah mendengar berita itu. Raja benar-benar berpikir, gimana ya caranya supaya Daniel ini tidak jadi dihukum. Lalu ada seorang lagi yang mengingatkan raja. Begini, ya raja, menurut hukum orang Persia, larangan ini sudah tidak dapat dicabut. Lalu pada akhirnya raja benar-benar mengeluarkan perintah bahwa Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu raja berteriak kepada Daniel. Begini katanya, Daniel, Allah yang kau sembah dengan tekun akan melepaskanmu. Lalu Daniel benar-benar masuk ke gua singa. Raja benar-benar sedih. Pada malam itu raja tidak dapat tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, raja mengunjungi Daniel dan berteriak dengan sarung. Begini, Daniel, apakah raja yang kau sembah dengan tekun telah menyelamatkanmu? Lalu Daniel menjawab dengan riang. Begini katanya, benar, raja, Allah yang kusembah dengan tekun telah menyelamatkanku. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga aku tidak terluka sedikit.
sedikit pun. Raja sangat senang begitu mendengar berita ini. Pada akhirnya raja mengeluarkan perintah supaya Daniel dikeluarkan dari gua. Setelah Daniel keluar, raja mengeluarkan perintah kembali supaya orang-orang yang menuduh Daniel dimasukkan ke dalam gua. Tidak hanya orang-orang yang menuduh loh, bahkan anak dan istrinya pun ikut dimasukkan ke dalam gua. Setelah itu, sebelum orang-orang itu masuk ke dalam gua, ke dasar gua singa, mereka sudah diterkam oleh singa-singa itu. Remuk, semua tulang mereka sudah remuk diterkam oleh singa-singa. Lalu raja mengeluarkan perintah. Raja mengirim surat kepada rakyatnya, kepada segala bangsa di segala penjuru. Begini bunyinya. Bersama surat ini, kuperintahkan agar kita semua takut dan taat kepada Allah. Karena Ia adalah Allah yang kekal dan hidup. Ia menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ia adalah Allah yang membuat tanda dan mukjizat. Maka dari itu, setelah peristiwa-peristiwa itu, Daniel memperoleh kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Raja Kores, orang Persia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa sih sebenarnya yang dapat kita pelajari dari peristiwa Daniel ini? Yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani dari Daniel adalah bagaimana ia memiliki rasa percaya yang tinggi pada Allah. Ia benar-benar percaya pada Allah. Dari awal sudah diceritakan bahwa Daniel ini selalu memohon, berdoa, dan bersyukur pada Allah. Hingga pada akhirnya ditangkap ke gua singa, ia pun masih percaya kepada Allah. Hingga akhirnya Allah menyelamatkan Daniel. Nah, maka dari itu, mari kita percaya dan selalu percaya dengan teguh kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan senang, sedih, takut, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongannya ya. Oke, sekian cerita dari kakak. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan berkat dalam.